Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya ingin menginformasikan lagi khususnya buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi pinjaman online yaitu EasyCash ya. Dimana di video ini saya akan berbagi pengalaman gagal bayar di aplikasi EasyCash. Di sini saya mempunyai tagihan di EasyCash yang sudah gagal bayar ya. Itu seperti apa sih resikonya misalkan kita gagal bayar? Nah, di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman khusus teman-teman yang saat ini mempunyai tagihan di EasyCash teman-teman ya. Karena dari kemarin banyak juga yang bertanya, "Bang, EasyCash apakah ada DC lapangannya?" Nah, di video ini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas ya. Nah, di bagian sini teman-teman, ini tampilan awal dari aplikasi EasyCash ya. Nah, di bagian sini ada tagihan belum dibayar 19.140.000 ya. Jadi 19.140.000 ini sudah plus bunga ya. Untuk pinjaman awal sebenarnya ini sekitar 11 juta ya, karena sudah gagal bayar lebih dari 3 bulan jadi mencapai 19.140.000 ya. Jadi lumayan untuk bunganya ya. Jadi misalkan teman-teman masih belum paham untuk bunga pinjol, misalkan kalian telat bayar itu akan bertambah otomatis sesuai tagihan kalian seperti itu. Ya, jadi sesuai tagihan kalian. Nah, sampai kapan Bang untuk bunga pinjol kalau kita nggak bayar? Itu kalau untuk bunga itu akan berjalan selama 3 bulan. Kalau sudah lewat 3 bulan untuk pinjamannya itu sudah berhenti, untuk bunganya sudah berhenti, jadi sudah stop ya. Kalau teman-teman telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu akan tetap berjalan untuk bunganya sesuai pinjaman kalian, sesuai nominal besarnya berapa kalian ya. Kalau sudah 3 bulan baru ke atasnya itu sudah tidak berjalan, jadi sudah stop seperti itu. Kalau kalian nggak bayar 1 tahun terus berjalan ya, jadi berpuluh juta-juta ya kan, bahkan miliaran seperti itu teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ada tagihan 19 juta, ini sudah lewat 455 hari ya. Jadi 455 hari ini sudah 1 tahun lebih ya nggak dibayar ya. Oke, kita cek seperti ini. Nah, di sini ada sekitar 5 teman-teman ya, 5 cicilan ya. Ini 5 cicilan, ini sebenarnya untuk pinjaman 11 juta ya kalau nggak salah itu. Seingat saya bukan 11 juta itu langsung kita bayar satu kali, enggak, ada 5 cicilan. Nah, ini 5 cicilan totalnya itu 11 juta karena sudah terlambat itu mencapai 19 juta ya. Nah, ini sudah telat semua percicilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk resiko misalkan gagal bayar di aplikasi EasyCash. Untuk resiko yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya, "Bang, kalau kita gagal bayar di EasyCash apakah sebar data?" Ya, jawabannya tidak ada teman-teman ya. Sebar data nggak bakalan ya, tapi kalau pinjol ilegal biasanya memang sebar data, tapi kalau pinjol legal itu enggak ya. Nah, ini pengalaman saya di EasyCash ini aman-aman saja, nggak ada yang namanya sebar data sejauh ini ya. Sejauh keterlambatan sampai 1 tahun lebih ini tidak ada yang namanya sebar data, jadi aman. Buat teman-teman yang saat ini telat bayar, kalian nggak usah panik, nggak usah bingung takut disebar datanya. Meskipun kalian dapat WA, dapat teror, kemudian diancam sebar data oleh pihak penagih, biasanya ada sih beberapa teman subscriber yang
telat kemudian dapat WA seperti itu. Sebenarnya kalau kalian dapat WA seperti itu, dapat teror, itu hanya nakut-nakuti aja ya. Banyak teman-teman yang telat bayar kemudian ada WA, ada dari pihak penagih, kalau Anda nggak bayar hari ini data Anda kami sebar, kayak gitu. Itu sebenarnya nakut-nakuti aja, itu nggak bakalan terjadi ya. Sebagian dari teman-teman ada juga yang gagal bayar tapi jarang di WA kayak gitu. Jadi beda-beda lah teman-teman, intinya nggak ada sebar data seperti itu ya. Oke, sejauh keterlambatan 1 tahun ini ya untuk DC lapangan teman-teman. Jadi DC lapangan juga banyak sih teman-teman. Sebenarnya yang paling penting itu DC lapangan ya. Pertanyaan dari teman-teman itu yang paling sering ditanyakan itu DC kalau gagal bayar, pasti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk DC lapangan untuk tagihan sebesar 19 juta ya, 19 juta ini sejauh ini tidak ada yang namanya DC datang ke rumah ya. Nggak ada ya sampai detik ini. Kalian bisa cek ya untuk isi cash ini kalau nggak salah saya bikin konten mulai telat 1 bulan 2 bulan terus sampai sekarang, sampai 1 tahun lebih saya selalu menginformasikan atau selalu saya update ya untuk gagal bayar di isi cash ini. Aman ya, tidak ada DC. Tapi sempat dulu pernah dapat surat ada yang mengantarkan ke rumah, itu 1 kali teman-teman. Surat ya kayak tagihan seperti itu, tapi bukan DC lapangan, cuman salah satu orang mengirim surat dari isi cash ya, bahwasanya isinya ya tagihan gitu, tapi bukan DC lapangan ya. Sejauh ini ya itu aja, nggak ada yang namanya DC datang ke rumah, ke tempat kerja, nggak ada. Jadi untuk aplikasi isi cash ini aman ya. Nah, pertanyaan dari teman-teman mungkin seperti ini, abang daerah mana? Nah, untuk posisi aplikasi ini ya, biar teman-teman nggak penasaran, ini daerah Jogja teman-teman, daerah Jogja. Sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada yang datang ke rumah, cuman pernah dapat surat, ada orang yang mengantarkan surat, tapi bukan DC lapangan ya, seperti itu. Sebenarnya untuk aplikasi isi cash ini ya, sepengetahuan saya, sepengalaman saya ya, di tahun 2024 ini nggak ada DC lapangannya, meskipun di tahun 2023 kemarin ya nggak ada ya. Di tahun 2024 sepengetahuan saya, sepengalaman saya ya, sepengalaman saya itu nggak ada DC lapangannya seperti itu. Jadi buat teman-teman santai aja, misalkan kalian tidak ada dana, nggak usah terlalu takut biar kalian nggak stres ya. Misalkan dapat WA kayak apapun itu hanya modus atau cara-cara penagihan dari pihak pinjol isi cash saja ya. Makanya buat teman-teman kalian harus kuat mental, itu aja sih ya. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi sesuai pengalaman. Karena banyak teman-teman yang bertanya untuk aplikasi isi cash apakah sebar data, kemudian DC lapangan ada. Nah, itulah penjelasan dari saya teman-teman, sesuai pengalaman, bukan hanya bercerita. Nah, di sini masih ada aplikasi isi cashnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini 19 juta. Ini besar loh teman-teman, tapi aman. Jadi intinya untuk aplikasi isi cash ini tidak ada DC lapangannya ya. Misalkan teman-teman telat bayar kemudian dapat WA DC mau datang, DC mau jemput dana, itu sudah biasa. Saya anggap itu hanya teror atau cara penagihan dari pihak pinjol tersebut, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.